Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi teknologi perkantoran bab 1 mengenai teknologi perkantoran, otomatisasi perkantoran, dan virtual office. Selanjutnya, kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Kompetensi dasar pada bab ini yaitu memahami teknologi perkantoran, otomatisasi perkantoran, dan virtual office. Sedangkan kompetensi dasar pada 4.1 yaitu melakukan pengelompokan teknologi perkantoran, otomatisasi perkantoran, dan virtual office. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu siswa dapat yang pertama, mengemukakan perkembangan teknologi perkantoran. Yang kedua, menjelaskan hakikat otomatisasi perkantoran. Yang ketiga, menguraikan manfaat otomatisasi perkantoran. Yang keempat, membedakan jenis-jenis otomatisasi perkantoran. Yang kelima, menjelaskan definisi kantor virtual. Keenam, menguraikan manfaat kantor virtual. Ketujuh, melakukan identifikasi teknologi atau otomatisasi perkantoran berdasarkan jenis tuntutan atau kebutuhan pekerjaan. Dan yang kedelapan, melakukan pengelompokan teknologi perkantoran dengan tepat sesuai dengan fungsinya. Yang pertama, pengertian teknologi perkantoran, otomatisasi perkantoran, dan virtual office. Pengertian teknologi perkantoran. Teknologi perkantoran berasal dari bahasa Yunani, yaitu teknologia. Berasal dari kata tes yang berarti keahlian dan logia berarti pengetahuan. Dahulu kala, makna teknologi ini terbatas pada benda-benda yang memiliki wujud, misalnya mesin dan peralatan. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, makna teknologi ini mengalami perluasan. Tidak hanya terbatas pada benda berwujud saja, tetapi juga termasuk benda yang tidak berwujud, misalnya metode, ilmu, pengetahuan, software, dan lain-lain. Nah, dengan demikian, teknologi ini merupakan cara, proses, alat, mesin, kegiatan, gagasan yang dibuat untuk mempermudah berbagai kegiatan manusia sehari-hari untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan kantor merupakan tempat untuk melakukan pekerjaan tata usaha. Nah, menurut Sayuti pada tahun 2013, dalam bukunya yang berjudul Manajemen Sarana dan Prasarana di SMK 1 Kasihan Bantul, mengatakan bahwa teknologi perkantoran lebih banyak diarahkan kepada beberapa peralatan atau mesin-mesin yang digunakan dalam kegiatan perkantoran. Sehingga dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa teknologi perkantoran ini merupakan proses mencatat, menghimpun, mengolah, memperbanyak, mengirim, dan menyimpan bahan-bahan keterangan secara efisien dengan menggunakan mesin-mesin. Selanjutnya adalah dampak positif dan dampak negatif dari adanya teknologi perkantoran. Tentunya dengan adanya teknologi perkantoran ini terdapat dampak positif dan dampak negatif bagi manusia. Dampak positif teknologi perkantoran dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu yang pertama dari tenaga penggeraknya, yang kedua dari prosedur kerja, dan yang ketiga dari hasil kerja. Berdasarkan tenaga penggeraknya, mutu dan kualitas tenaga kerja meningkat. Jadi dengan adanya teknologi perkantoran, tentunya mutu dan kualitas dari tenaga kerjanya itu akan meningkat. Lalu yang kedua, disiplin dan semangat kerja meningkat. Jadi dengan adanya bantuan dari teknologi perkantoran akan meningkatkan semangat kerja dari pegawai. Lalu yang ketiga, beban tenaga dan pikiran menjadi relatif lebih ringan. Jadi berkat adanya teknologi perkantoran ini, maka beban pekerjaan pegawai atau manusia yang tadinya memiliki beban pekerjaan yang banyak akan menjadi lebih ringan. Lalu yang keempat, pendapatan tenaga kerja meningkat. Jadi dengan adanya teknologi perkantoran ini tentunya akan menghasilkan lebih banyak produk atau akan lebih mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan, sehingga pendapatan yang dihasilkan oleh tenaga kerja juga akan meningkat. Nah, berdasarkan prosedur kerja, dampak positif yang dirasakan yaitu yang pertama,
semakin mudah dan semakin lancar dalam proses pekerjaannya. Lalu yang kedua, semakin sederhana atau semakin singkat. Dan yang ketiga, semakin efisien dalam bekerja dengan tepat. Berdasarkan hasil kerjanya, dampak positif yang didapatkan yaitu kualitas dan kuantitas produk meningkat. Jadi dengan adanya teknologi perkantoran ini, kualitas dan kuantitas dari produk yang dibuat itu akan meningkat. Karena dengan adanya mesin atau teknologi perkantoran ini, tentunya kualitasnya itu akan meningkat berdasarkan dengan kualitas yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Lalu yang kedua, standar mutu tertentu terpenuhi. Nah, dengan adanya teknologi perkantoran ini, tentunya ada standar-standar yang perlu dipenuhi. Jika barang hasil produksi itu tidak memenuhi standar, maka barang-barang tersebut itu tidak akan digunakan. Lalu yang ketiga, keseragaman atau keragaman bentuk dan ukuran produk sangat akurat. Nah, dengan bantuan teknologi perkantoran atau mesin-mesin perkantoran, tentunya hasil produksi ini akan mengalami keseragaman dalam bentuk atau ukuran produk. Misalnya dalam hal pola yang terdapat di baju-baju atau misalnya hasil produksi suatu mesin. Nah, selanjutnya ada dampak negatif dari adanya teknologi perkantoran. Yang pertama, sulitnya mencari tenaga kerja dengan keterampilan tertentu. Karena dengan adanya teknologi perkantoran ini, tentunya terdapat kualifikasi-kualifikasi yang harus dipenuhi oleh calon pegawai atau orang-orang yang ingin bekerja pada suatu perusahaan. Lalu yang kedua, pengangguran meningkat karena tenaga kerja yang dibutuhkan sedikit. Karena sudah terbantu dengan adanya teknologi perkantoran, tentunya tenaga kerja yang dibutuhkan akan lebih sedikit dibandingkan dengan pekerjaan yang dilakukan dengan tenaga manusia seutuhnya. Lalu yang ketiga, pemeliharaan mesin yang kurang baik akan menimbulkan pemborosan. Untuk itu, dengan adanya penggunaan teknologi perkantoran, harus dilakukannya pemeliharaan mesin secara rutin untuk menghindari terjadinya pemborosan. Lalu yang keempat, adanya penggantian mesin akan mengakibatkan perubahan metode dan prosedur yang menuntut pelatihan tenaga kerja. Nah, dengan adanya penggantian mesin, misalnya mesin komputer yang lama diganti dengan mesin komputer yang baru, tentunya akan ada perubahan-perubahan dari cara mengoperasikan mesin atau teknologi tersebut, sehingga dibutuhkannya pelatihan-pelatihan bagi tenaga kerja untuk dapat beradaptasi dengan teknologi yang baru. Lalu yang terakhir, menimbulkan rasa ketergantungan terhadap mesin. Jadi dengan adanya teknologi perkantoran ini akan menimbulkan ketergantungan terhadap mesin. Jadi misalnya apabila sewaktu-waktu terjadi pemadaman listrik atau hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, sehingga karyawan ini mengharuskan untuk melakukan pekerjaannya secara manual, maka karyawan ini akan mengalami kesulitan karena sudah mengalami ketergantungan dengan adanya mesin-mesin atau teknologi perkantoran. Selanjutnya adalah pengertian otomatisasi perkantoran. Otomatisasi berasal dari bahasa Inggris yaitu automation, yang berarti penggunaan peralatan otomatis. Chaniago pada tahun 2013 dalam bukunya yang berjudul Manajemen Kantor Kontemporer menjelaskan bahwa otomatisasi kantor merupakan salah satu teknologi perkantoran dan usaha yang dilakukan untuk mengefisiensikan pekerjaan kantor dengan tujuan mengurangi penggunaan kertas, meningkatkan kecepatan, ketepatan, keamanan kerja di kantor, serta meningkatkan kualitas kerja. Sedangkan Priyansa pada tahun 2014 menjelaskan bahwa otomatisasi kantor merupakan proses penggunaan peralatan otomatis yang memiliki sistem kerja sistematis. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa otomatisasi perkantoran merupakan penggunaan alat elektronik untuk memudahkan komunikasi formal dan informal, terutama komunikasi formal antara sebuah organisasi dan orang-orang di dalam
dan di luar perusahaan untuk meningkatkan produktivitas. Otomatisasi perkantoran juga berarti peralihan fungsi manual peralatan kantor yang banyak menggunakan tenaga manusia menjadi fungsi-fungsi otomatis dengan menggunakan peralatan mekanis. Jenis-jenis aplikasi otomatisasi perkantoran. Terdapat 11 jenis-jenis aplikasi otomatisasi perkantoran. Yang pertama adalah word processing. Nah, word processing ini merupakan penggunaan peralatan elektronik yang secara otomatis melakukan beberapa tugas yang diperlukan untuk membuat dokumen tik atau cetak. Contohnya itu misalnya Microsoft Word, Google Document, atau WPS Office. Lalu selanjutnya ada audio conferencing. Nah, audio conferencing ini merupakan penggunaan peralatan komunikasi suara untuk membuat hubungan audio visual antara orang-orang yang tersebar secara geografis. Jadi memungkinkan orang-orang yang berbeda kota atau misalnya berbeda negara untuk melakukan komunikasi audio. Misalnya menggunakan Skype atau Google Hangout. Lalu ada juga video conferencing. Nah, video conferencing ini merupakan penggunaan peralatan komunikasi video dan suara untuk membuat hubungan audio visual antara orang-orang yang tersebar secara geografis. Jadi dengan adanya video conferencing ini kita bisa melakukan panggilan video dan suara secara langsung. Contohnya itu misalnya aplikasi Webex, Zoom Meeting, atau Google Meet. Yang keempat adalah electronic calendaring. Nah, electronic calendaring merupakan penggunaan jaringan komputer untuk menyimpan dan memanggil acara yang telah ditetapkan oleh manajer. Contohnya itu adalah Google Calendar. Lalu yang kelima adalah email. Email merupakan surat dengan format digital yang ditulis dengan menggunakan komputer dan dikirimkan melalui jaringan komputer. Nah, contohnya adalah Gmail atau Google Mail dan Yahoo Mail. Lalu yang keenam adalah voicemail. Voicemail merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengirimkan pesan menggunakan suara. Lalu selanjutnya adalah computer conferencing. Computer conferencing merupakan pemakaian komputer dalam sebuah dialog komunikasi antar individu menggunakan media pencitraan visual seperti kamera atau webcam secara online. Ada juga facsimile transmission, yaitu transmisi mesin facsimile sebagai media komunikasi dengan menggunakan teks atau data yang akan dikirim. Kemudian data tersebut akan direkam facsimile dan dikirim ke objek tujuan. Nah, penggunaan facsimile ini biasanya digunakan dengan mesin facsimile. Lalu selanjutnya adalah video text, yaitu penggunaan komputer untuk tujuan memberikan tampilan materi tekstual pada layar. Contohnya itu adalah Microsoft PowerPoint. Lalu ada juga image storage and retrieval, yaitu untuk melihat kembali dokumen historis untuk tujuan pemecahan masalah yang ada. Contohnya yaitu penggunaan mesin scan atau pada aplikasi face scanner yang bisa digunakan melalui smartphone. Lalu yang terakhir yaitu desktop publishing, yaitu pembuatan output tercetak yang kualitasnya hampir sama dengan yang dihasilkan oleh typesetter. Contohnya yaitu Microsoft Publisher, Adobe InDesign, LaTeX, dan Office Draw. Kelebihan otomatisasi perkantoran. Otomatisasi perkantoran tentunya memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya yang pertama meningkatkan produktivitas kerja. Jadi dengan adanya otomatisasi perkantoran atau aplikasi-aplikasi yang bisa dimanfaatkan dalam proses pekerjaan akan meningkatkan produktivitas kerja pada karyawan-karyawan yang bekerja di perkantoran. Lalu kedua, meningkatkan efisiensi waktu dan tenaga. Nah, dengan adanya otomatisasi perkantoran ini tentunya waktu dan tenaga yang digunakan akan menjadi lebih sedikit
dan produktivitas kerjanya itu akan meningkat. Lalu yang ketiga, mempercepat alur informasi dalam kantor. Nah, dengan adanya otomatisasi perkantoran, alur informasi dalam kantor ini akan menjadi lebih cepat. Misalnya, proses komunikasi yang bisa digunakan menggunakan telepon atau juga menggunakan smartphone dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah kerugian otomatisasi perkantoran. Nah, kerugian otomatisasi perkantoran diantaranya yaitu yang pertama, meningkatnya ketergantungan akan teknologi. Nah, dengan bantuan otomatisasi perkantoran ini tentunya akan terjadi ketergantungan akan teknologi oleh para karyawan-karyawan yang ada di kantor. Lalu yang kedua, banyaknya ahli komputer yang tidak bertanggung jawab dan bisa merugikan perusahaan. Contohnya misalnya banyak terjadi pencurian data rahasia atau penjualan data-data rahasia pelanggan kepada orang-orang di luar perusahaan. Lalu yang ketiga yaitu tenaga kerja manusia digantikan dengan sistem office automation, sehingga tenaga kerja yang digunakan menjadi lebih sedikit dan karyawan-karyawan atau tenaga kerja yang digunakan akan menjadi lebih sedikit pula. Selanjutnya adalah pengertian virtual office atau kantor virtual. Kantor bayangan atau virtual office menurut Wikipedia merupakan sebuah ruang kerja yang berlokasi di dunia internet, tempat seorang individu dapat menyelesaikan tugas-tugas yang diperlukan untuk melaksanakan bisnis profesional atau pribadi tanpa memiliki fisik lokasi usaha. Nah, kantor bayangan ini juga disebut sebagai kantor virtual. Kantor virtual merupakan sebuah bentuk aplikasi layanan perkantoran dalam format virtual yang bekerja secara online. Pengaturan operasional dan fungsional sebuah kantor virtual memungkinkan pemilik bisnis dan karyawan untuk bekerja dari berbagai lokasi dengan menggunakan teknologi komputer, seperti misalnya PC, laptop, ponsel, dan situs internet. Nah, virtual office merupakan sebuah aplikasi komersial dan pertama kali digagas oleh Ralph Gregory pada tahun 1994 di Colorado, Amerika Serikat. Virtual office merupakan nama lain dari perkantoran maya, yaitu perkantoran yang ada di dunia maya atau di internet. Nah, dengan virtual office, urusan kantor dapat dijalankan secara online. Virtual office merupakan implementasi dari upaya otomasi perkantoran atau office automation yang bertujuan membantu pemilik atau karyawan perusahaan untuk meningkatkan produktivitas kerja. Dengan keberadaan kantor virtual, seorang pemilik atau karyawan perusahaan dapat datang ke kantor secara cepat, tetapi kedatangan dan kepergian tersebut berlangsung secara virtual atau tidak secara fisik datang dan hadir di lingkungan kantor. Keuntungan dan kerugian virtual office. Terdapat 4 keuntungan dari adanya virtual office. Yang pertama yaitu penghematan biaya fasilitas. Organisasi atau perusahaan tidak harus memiliki kapasitas kantor yang luas atau besar karena sebagian pegawai dapat bekerja di tempat lain sehingga mengurangi biaya sewa tempat atau perluasan kantor. Lalu yang kedua yaitu penghematan biaya peralatan. Daripada menyiapkan peralatan kantor bagi setiap pegawainya, penggunaan telekomuter memungkinkan pegawai berbagi peralatan seperti halnya pada peserta LAN yang berbagi sumber daya. Lalu yang ketiga, penghematan biaya sumber daya manusia. Dengan adanya kantor virtual ini terdapat beberapa pekerjaan yang dapat ditangani oleh mesin sehingga penggunaan tenaga manusia itu menjadi lebih hemat. Lalu yang keempat yaitu adanya kontribusi sosial.
Kantor virtual memungkinkan sebuah organisasi mempekerjakan pegawai yang sebelumnya tidak memiliki peluang kerja. Misalnya orang yang cacat, orang yang lanjut usia, atau orang tua yang memiliki anak kecil untuk melakukan pekerjaan di rumah. Jadi dengan adanya kantor virtual ini akan meningkatkan kontribusi perusahaan terhadap kegiatan sosial. Selain keuntungan, terdapat beberapa kerugian dari adanya kantor virtual. Yang pertama yaitu pegawai kurang mempunyai rasa kepemilikan terhadap perusahaan. Maksudnya yaitu dengan kantor virtual, karyawan ini dapat bekerja dari luar kantor, sehingga akan berdampak pada kurangnya rasa kepemilikan terhadap perusahaan tempatnya bekerja. Lalu yang kedua yaitu meningkatnya risiko pengangguran atau kehilangan pekerjaan. Kantor virtual memungkinkan pekerjaan-pekerjaan yang sebelumnya dikerjakan oleh tenaga manusia digantikan dengan tenaga mesin. Hal ini akan meningkatkan terjadinya risiko pengangguran. Dan yang ketiga yaitu memiliki semangat kerja yang rendah. Nah, dengan adanya kantor virtual memungkinkan untuk melakukan pekerjaan hanya dengan one touch you get everything, sehingga dapat berdampak pada rendahnya semangat dalam bekerja. Pengelompokan teknologi perkantoran, otomatisasi perkantoran, dan virtual office. Teknologi perkantoran dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu dilihat dari tenaga penggeraknya dan dilihat dari cara kerja dan komponen mesinnya. Nah, jika dilihat dari tenaga penggeraknya, teknologi perkantoran ini terbagi menjadi dua, yaitu ada mesin manual dan mesin listrik atau elektrik. Mesin manual merupakan mesin-mesin yang digerakkan dengan tenaga manusia. Jadi dalam proses penggerakan mesinnya digunakan oleh tenaga manusia. Contohnya yaitu mesin ketik manual atau mekanik, mesin hitung manual, perforator, numerator, stapler, dan mesin pemotong kertas. Sedangkan mesin listrik atau elektrik yaitu merupakan mesin-mesin yang digerakkan dengan tenaga listrik atau baterai. Contohnya itu mesin ketik listrik, mesin penghancur kertas, mesin pembuka surat, dan mesin fotokopi. Berikut merupakan contoh-contoh dari mesin manual dan mesin listrik atau elektrik. Pada mesin manual terdapat beberapa contoh, yaitu seperti mesin pemotong kertas, mesin hitung manual, numerator, mesin ketik manual, perforator, dan stapler. Nah, keenam mesin-mesin ini digerakkan oleh tenaga manusia seutuhnya, sehingga disebut dengan mesin manual. Sedangkan pada mesin listrik atau elektrik, yaitu contohnya seperti mesin penghancur kertas atau paper shredder, mesin fotokopi, mesin pembuka surat, dan mesin ketik elektrik yang dalam proses penggunaannya dilakukan dengan bantuan baterai atau dengan bantuan listrik. Selanjutnya yaitu pengelompokan teknologi perkantoran dilihat dari cara kerja dan komponen mesinnya. Yang pertama yaitu mesin-mesin yang digunakan untuk mencatat suatu keterangan. Contohnya itu misalnya mesin penulis, mesin penomor, atau mesin dikte yang digunakan untuk mencatat berbagai macam keterangan. Lalu yang kedua adalah mesin-mesin untuk menghimpun bahan keterangan. Contohnya yaitu pembuka surat, pemotong surat, atau mesin penjilid. Yang ketiga adalah mesin-mesin untuk mengolah bahan keterangan. Contohnya itu yaitu mesin jumlah, mesin komputer, dan mesin hitung. Yang keempat, ada mesin-mesin untuk memperbanyak bahan keterangan. Contohnya adalah mesin fotokopi, mesin stensil, dan mesin offset. Lalu yang kelima ada mesin-mesin untuk mengirimkan bahan keterangan, seperti telepon dan interfon, faksimile, dan teleprinter. Selanjutnya adalah contoh perubahan pada teknologi perkantoran. Nah, dengan adanya teknologi perkantoran telah merubah cara kerja atau penggunaan mesin-mesin perkantoran.
Contohnya, pada mesin model lama terdapat mesin tik manual yang cara kerjanya dilakukan secara manual. Lalu pada mesin model terbaru dengan adanya teknologi perkantoran terdapat mesin tik elektrik, komputer, dan laptop. Selanjutnya, pada model lama terdapat mesin stensil yang digunakan untuk memperbanyak bahan keterangan. Pada teknologi perkantoran model baru terdapat mesin risograf dan mesin fotokopi. Lalu pada mesin model lama terdapat mesin absensi. Sedangkan pada teknologi perkantoran yang terbaru terdapat teknologi keluaran terbaru seperti fingerprint. Selanjutnya, pada mesin model lama terdapat mesin dikte atau diktafon. Sedangkan pada teknologi perkantoran yang terbaru terdapat handphone yang bisa digunakan untuk merekam pembicaraan sehingga bisa didengarkan kembali. Selanjutnya, pada mesin model lama terdapat kamera berfilm, sedangkan pada mesin model baru terdapat kamera digital. Di sini terdapat pula contoh perubahan pada kegiatan otomatisasi perkantoran. Dengan bantuan otomatisasi perkantoran, terdapat beberapa perubahan yang bisa kita rasakan pada saat ini. Contohnya, pada zaman dahulu kita biasa membayar tol secara tunai kepada pegawai yang berjaga di pintu-pintu tol. Namun saat ini kita bisa membayar tol secara non-tunai menggunakan e-tol. Selanjutnya, pada sebelumnya kita biasa belanja tradisional di pasar atau kita berbelanja secara langsung. Namun saat ini kita bisa melakukan belanja secara online dengan bantuan smartphone yang kita miliki. Lalu yang sebelumnya jika kita mengirimkan surat melalui pos atau kurir, saat ini kita bisa mengirimkan surat melalui email. Jika sebelumnya kita biasa melakukan pendaftaran suatu kegiatan atau sekolah secara langsung dengan mendatangi lokasi secara langsung, saat ini kita bisa melakukan pendaftaran kegiatan atau sekolah secara online melalui website atau aplikasi. Dan sebelumnya jika kita melakukan ujian menggunakan tes berbasis kertas atau paper-based test, namun saat ini dengan bantuan otomatisasi perkantoran, kita dapat melakukan tes berbasis komputer atau computer-based test. Kesimpulan dari pembahasan ini yaitu yang pertama, teknologi perkantoran merupakan proses mencatat, menghimpun, mengolah, memperbanyak, mengirim, dan menyimpan bahan-bahan keterangan secara efisien dengan menggunakan mesin-mesin. Yang kedua, terdapat 3 segi dampak positif dari perkembangan teknologi perkantoran, yaitu dampak terhadap tenaga penggerak, prosedur kerja, dan hasil kerja. Sedangkan dampak negatifnya yaitu sulitnya mencari tenaga kerja, menambah pengangguran, menimbulkan pemborosan, dan menuntut pelatihan ulang tenaga kerja apabila terjadi penggantian mesin. Yang ketiga, otomatisasi merupakan penggantian tenaga manusia dengan tenaga mesin yang dapat secara otomatis melakukan dan mengatur pekerjaan sehingga tidak memerlukan pengawasan manusia. Dan yang keempat, kantor bayangan atau virtual office merupakan sebuah ruang kerja yang berlokasi di dunia internet, tempat seorang individu dapat menyelesaikan tugas-tugas yang diperlukan untuk melaksanakan bisnis profesional atau pribadi tanpa memiliki fisik tempat usaha. Dan yang kelima, keuntungan dari virtual office yaitu menghemat biaya fasilitas, peralatan, sumber daya manusia, dan menambah lapangan pekerjaan. Sedangkan kerugian dari virtual office yaitu kurangnya rasa kepemilikan pegawai terhadap perusahaan, meningkatnya risiko pengangguran atau kehilangan pekerjaan, dan semangat kerja yang rendah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.